kenapa lantas Sylvester ini tidak keluar, tidak keluar, ya karena dia ini sudah tertekan dan terancam. Terancam karena situasi sekarang ini kan provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Komarudin CS ini gitu itu sangat. Bang Firdaus, ada sebagai sahabat dari Sylvester ini pernah berkepikiran tidak? Udahlah Sylvester kamu muncul aja ke publik gitu. Enggak sih, memang nggak harus muncul. Kenapa? Karena kan undang-undangnya sudah menentukan itu. Pasalnya sudah ada, undang-undangnya udah ada. Mau kan ngapain lagi? Menunjukkan bahwa dia taat hukum. Hari ini Sylvester tidak ditahan bukan karena kesalahan Sylvester. Tapi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kenapa tidak ditangkap? Sementara perintah dalam amar putusan kan ada untuk menahan Sylvester. Jadi bukan kesalahan Sylvester. Lantas kalau seandainya hari ini bergulir menjadi kadaluarsa perkara tersebut dalam proses penahanan Sylvester, jadi jangan salahkan Sylvesternya, salahkanlah rumput yang bergoyang gitu. Jadi tetap bolanya, gitu. Jadi tetap bolanya menurut abang di kejaksaan gitu ya? Kejaksaan dong. Bang gitu. Fitra gimana? Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh dari pihak sana maupun pihak sini, bahwasanya saya sependapat dan sepemikiran dengan Prof. Suparji, pasal 84 tadi bahwasanya kasus tersebut sudah daluarsa. Kita melihat persepsinya dari dua sisi, silakan saja, karena ini merupakan perbedaan pendapat dan itu merupakan hak bagi semua pihak dan itu demokrasi kan gitu. Tapi yang pasti kalau memang kasus ini berlarut-larut seperti ini, saya kira Presiden harus memberikan kepastian hukum atas kasus Sylvester ini biar tidak menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun ceritanya, kasus Sylvester ini kan asal muasalnya itu dari unjuk rasa. Nah, saya kira di sini diberikan perlindungan negara terhadap Sylvester gitu. Kalau dia menganggap ini sudah daluarsa, kenapa nggak muncul aja ke publik? Yang mana? Kan Sylvesternya, kenapa dia nggak muncul aja ke publik? Kita harus pikir positif aja, mungkin beliau lagi sakit, lagi di luar negeri. Hari ini kita nggak bisa menimbulkan, apalagi kan saya juga nggak ada kaitannya dengan Sylvester, mungkin sahabat Sylvester bisa menjelaskan itu. Tapi yang pasti saya berbicara dari konteks hukum untuk mengurangi energi yang terkuras rakyat ini perlu ada ketegasan daripada seorang presiden. Ini yang kita tunggu-tunggu, apakah presiden memberikan hak yang sama terhadap Sylvester dalam kaitan kasus ini seperti yang dialami oleh Hasto dan Tom Lembong. Emang sakit apa sih Bang sebetulnya? Ya kan kita berpikir positif, mungkin beliau lagi sakit ataupun kurang enak badan kan kita nggak tahu. Mungkin sahabat Sylvester bisa tahu itu. Tahu Bang, dia sakit apa Bang? Jadi begini, saya tidak mendalami Sylvester bagaimana dan kenapa, saya tetap mengacu kepada undang-undang. Jadi hari ini Sylvester tidak muncul itu karena hukum sosial ya. Ada banyak tekanan-tekanan sosial yang dilakukan melalui provokasi-provokasi yang disuarakan oleh mungkin Ahmad Komarudin kawan-kawan kan gitu. Mungkin ya macam seperti itu. Jadi sehingga orang terpancing sehingga akhirnya Sylvester terancam. Bahkan dicebarkan namanya gitu loh. Artinya di sini kenapa lantas Sylvester ini tidak keluar, tidak keluar, ya karena dia ini sudah tertekan dan terancam. Terancam karena situasi sekarang ini kan provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Komarudin CS ini itu sangat bahaya sekali bagi stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi di sini, ini jangan dianggap gampang. Makanya saya bilang hari ini saya tegaskan bahwa Sylvester bukan karena takut, bukan dia penjahat, tapi karena undang-undang yang melarang beliau untuk berbicara. Artinya pihak-pihak yang meminta Sylvester itu untuk ditahan segera adalah pihak yang memprovokasi. Memprovokasi. Sekarang saya tanya sama Ahmad Komarudin dan Pak Profesor. Anda minta, Sylvester minta ditangkap ini, Anda legal standingnya apa berdua? Sebagai apa saya tanya? Sementara Pak Yusuf Kalla nggak minta. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban. Itu dalam konteks yang saya tanya legal standing, jangan ngacung kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan. Karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Kalau ada putusan itu harus Yusuf Kalla. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda ini bodohnya pindah surat kuasa pada Yusuf Kalla. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya nggak ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap ya. Surat kuasa. Legal standing harus warga negara. Warga negara itu adalah bagian dari negara gimana? Kami hadir legal standingnya mana bos? Surat kuasa. Anda minta surat kuasa sampai Yusuf Kalla baru teriak-teriak. Tadi ya soal ada luar sana. Ini jangan sampai kita bodoh. Yusuf Kalla juga kena kamu gimana? Oke. Nanti dia naik meja lagi soalnya. Oke. Bang, berarti menurut Bang
Hazinuddin, ini legal standing Anda sebagai warga negara karena itu sudah diputusan. Oke. Tapi saya mau luruskan ya soal daluarsa. Jadi begini, kalau kita bicara daluarsa, kewenangan kamu apa? itu tidak ada perbedaan pendapat sesungguhnya. Daluarsa itu ada dua. Pengacara minta kuasa sama sultan. Daluarsa pemidanaan. Nah, pada saat masuk daluarsa pemidanaan diatur di 84, daluarsa pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan tadi sudah dirujuk pasal 78. Sudah jelas 12 tahun ditambah sepertiga. Oke. Kita jelas. Jadi khawatirnya Silverster itu hilang 2035 karena kalau 2035 benar-benar ini daluarsa. Oke, Bang Parji gimana tanggapannya? Sama bahwa tadi pengusaha uranium yang terhormat itu soal asas oportunitas. Oke. Asas oportunitas itu sependek pengetahuan saya, menurut KUHAP adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Produknya deponering kalau itu. Bisa mewujudkan deponering. Jadi itu penuntutan bisa dihentikan. Itulah asas oportunitas. Tidak ada asas mengelabui gitu. Terus yang kedua, soal legal standing. Bahwa dalam konteks ini tidak lagi bicara legal standing, tapi kita bicara bahwa ini ada satu putusan yang sudah inkrah, maka ya kemudian harus dieksekusi. Deponering udah lewat Pak Profesor, makanya jangan kebanyakan baca Google. Deponering itu masa penuntutan, bukan masa putusan. Gimana sih Pak Profesor? Deponering itu sudah nggak berlaku lagi setelah putusan. Ada oportunitas ya. Menjelaskan deponeringnya tadi, kalau bicara tentang asas oportunitas itu ada di penuntutan, ada di jaksa. Kalau Jaksa Agung namanya deponering. Itu apa sih? Legal standing apa? Lu baca aja tadi legal standing aja nggak ngerti gimana? Legal standing Loh, artinya Firdaus ingin menjelaskan, lu jangan main cerita legal standing aja nggak ngerti. Makanya gue ngomong. Gimana? Bang Fitra coba silakan. Jadi yang pertama begini ya, jadi kita harus paham legal standing itu apa sih biar saya jawab. Legal standing itu berupa kewenangan ataupun kedudukan hukum ya, dia berwenang untuk mewakili seseorang tersebut. Sepertinya ada surat kuasa daripada Pak Yusuf Kalla. Kita kan membahas terkait dengan legal standing dalam hal laporan polisi terhadap Silvester tersebut. Nah ini yang kita kaji secara formilnya kan gitu. Makanya tepat yang dibilang oleh Firdaus tadi, ini bukan main-main ini. Firdaus lihat nih, Panglima Hukum beliau bintangnya 5. Panglima Hukum aja. Bentar lagi jadi bintang 7 ini biar 16. Yang disampaikan oleh Firdaus itu. Putusan bicara legal standing. Dia menanyakan legal standing terkait dengan kasus Silvester ini kepada Ahmad Hazinuddin karena apa? Karena saya lihat di sini yang ribut ataupun yang keberatan itu bukan Yusuf Kalla, tapi Ahmad Hazinuddin dan kawan-kawan sampai demo ke Kejaksaan Agung dan lain-lainnya. Wajar toh ya. Firdaus Oibowo ya selaku pemilik gunung uranium untuk mempertanyakan itu. Ya, gitu loh. Jadi ini beliau ini dari bintangnya. Gua tanya lu masih temen gue nih. Bukan. Maksud gua kita perang lagi nih. Bukan itu. Maksud gua ya. Bicara berwarga negara. Ini pemikiran Firdaus ini sangat cerdas sekali karena mengingat ini nggak bisa dijawab oleh Hazinuddin karena Hazinuddin jawab legal standing itu adalah warga negara. Saya kira itu hal yang salah dan keliru. Udah kita bicara putusan kok hari ini, bukan sedang menyelidiki, menuntut dan seterusnya. Tapi kenapa membahas deponering? Sulit sekali jadi ya. deponering itu relevansinya itu bukan di dalam bukan dalam putusan, tapi itu dalam penuntutan. Orang yang membuktikan penuntutan. Yang kedua sahabat Silvester Matutina. Jadi Diandra ya, jadi kita harus pahami juga, jangan juga kita menjelaskan sesuatu tapi menyesatkan publik. Ini yang tidak tepat dan ini tidak bagus juga. Apalagi dan itu daluarsa yang hari ini diulang-ulang itu menyesatkan publik karena belum daluarsa gitu loh. Teman sampean sendiri menjelaskan dalam pasal 84 ayat 3-nya. Kalau ini daluarsa nggak akan Jaksa Agung untuk perintahkan eksekusi. Ini penyesatan bolak-balik daluarsa, dalu sana, dalu sini, dalu situ. Orang tidak mengerti arti legal standing tadi gitu loh. Sehingga saya jawab pengertian legal standing yang dimaksud oleh Firdaus Oibowo seperti itu tadi. Makanya Diandra kalau melihat peristiwa juru tafsir kejaksaan sekarang juru tafsir Anda ini bukan juru tafsir, sampaikan saja pendapat. Kalau ditanya JK-nya dia nggak ada biasa-biasa aja dia. Yang sibuk mereka berarti kan ada unsur kebencian. Karena setiap orang berhak sibuk demi hukum di negara kita. Kalau yang lain nggak sibuk ya biarkan saja. Kalau ada yang sibuk itu hak kemerdekaan Anda juga sibuk membela Silvester, ya biarkan saja. Nggak ada masalah bagi kami. Nggak ada masalah. Anda menjadi sahabat Silvester nggak ada masalah. Menjadi pembela Silvester nggak ada masalah. Tapi kami warga negara berkepentingan eksekusi dilaksanakan karena demi moral hukum dan negara di Republik ini. Oke.
Sylvester sangat vokal sekali dalam membela Jokowi. Gitu aja intinya. Oke. Soalnya di situ. Dan itu yang membuat dia tidak dieksekusi sampai hari ini. Oke, Problemnya adalah terakhir. Jokowi. Itulah yang Terakhir, dibilang Bang Daus sebagai closing statement. Iya. Terakhir, silakan. Jadi begini ya, untuk memberitahu mereka ini udah bebel ya, udah susah. Jadi perlu baca Yasin 2 hari 2 malam baru masuk dalam Bisa pikiran mereka. agak paham sedikit aja mohon. Enggak perlu nggak bisa, ya sudah. sama sampean, enggak perlu. Jadi gini, ya. Jadi sebenarnya Sylvester Matutina itu hari ini tidak ditahan karena undang-undang yang melarang Sylvester ditahan. Ada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Jadi jangan paksakan jaksa harus menangkap Sylvester. Apa dasar hukumnya? Sementara jaksa yang tidak melaksanakan proses penahanan pada Sylvester itu termaktub juga di dalam pelanggaran kode etik kejaksaan. Ada di dalam peraturan jaksa, Perja. Jadi artinya di sini jangan maksakan tangkap. Emangnya ini ayam liar apa ditangkap? Oke. Ini pejabat loh. Ini pejabat negara. Oke. Gimana? Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung di Interupsi. Terima kasih Bang Fitra. Bang Firdaus, terima kasih sudah bergabung hari ini. Bang Hosinudin, Pak Supargi, terima kasih banyak sudah bergabung di Interupsi. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu, Jangan Salah Menilaiku. Gimana? Jangan kau salah menilaiku. Mungkin kau memang Dengan salah. semua sikap diamku Oke, ini. terima kasih abang-abang. Di dalam lubuk hatiku. Pemirsa, jika yang bersalah tak segera dijemput paksa, maka publik berhak bertanya, apakah hukum berlaku untuk semua atau hanya tegas untuk mereka yang tak punya kuasa? Saya Diandra Mukni, nantikan Interupsi pekan depan. Sampai jumpa.